warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan pertemuan yang kedua ya, tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Jadi kali ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat dan kedudukan peran pemerintah daerah. Jadi nanti kita membahas tentang peran pemerintah pusat. Dan tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah pusat. Ini tujuan pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan tentang isi materinya ya. Silakan yang belum absen ya, absen di kolom komentar, tulis nama, nomor absen dari kelas sebagai bukti keaktifan kalian di dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama tentang azas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi presiden sebagai kepala negara yang dibantu oleh wakil presiden dan jajaran para menteri negara adalah sebagai penyelenggara pemerintahan pusat. Jadi kalau kita masih ingat ya, tentang tugas dan wewenang presiden. Jadi presiden itu adalah kepala negara dan juga merangkap sebagai kepala pemerintah. Yang di sini kita membahas tentang presiden sebagai kepala pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini menyelenggarakan tentang pemerintahan daerah, yaitu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan azas pembantu. Jadi ketika azas itu artinya yang pertama desentralisasi ya, yaitu penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan azas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Jadi ini pelimpahan. Yang ketiga tentang tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ini tugas pembantu. Jadi kita harus bisa membedakan ketiga-tiganya. Fungsi pemerintahan, ada 3 fungsi utama pemerintahan, yaitu yang pertama fungsi pelayanan. Jadi ini berkenaan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dilayani. Ini memang sebagai fungsi pemerintah. Makanya kalau kita lihat sekarang ini, rakyat betul-betul sebagai raja ya, dilayani oleh pemerintah. Kita mau ke rumah sakit, mau pengurusan KTP, ke Dukcapil, dan lain sebagainya. Kita diistimewakan saat ini. Lalu fungsi pembangunan. Jadi pemerintah itu harus membangun. Apa yang harus dibangun oleh pemerintah? Yaitu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Jadi pembangunannya diperuntukkan untuk masyarakat, seperti bandara, pasar, jalan tol, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah fungsi pemerintahan umum. Artinya pemerintahan ini melaksanakan semua kepentingan, kebutuhan rakyat. Jadi tidak ada istilahnya, itu bukan urusan saya, itu tidak ada. Yang penting masyarakat sesuai dengan maunya apa gitu. Jadi jangan sampai salah sasaran karena banyak sekali tugas-tugas pemerintahan itu tidak sama.
urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang urusan-urusan. Di antaranya ada 3 urusan, yaitu pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Nanti saya jelaskan tentang pemerintahan absolut ini. Lalu urusan pemerintahan konkuren, artinya urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten. Jadi ada penyekat-penyekatnya, mana yang pemerintah pusat, mana yang pemerintah kabupaten, dan mana pemerintah gubernur atau provinsi. Lalu urusan pemerintahan yang konkuren yang diserahkan kepada daerah ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Jadi ini ada 3 urusan ya pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan absolut, jadi dipegang oleh pemerintah, di mana daerah itu tidak boleh mengurusi. Yang pertama adalah politik luar negeri, pengiriman duta, lalu kerjasama dengan negara lain, ini daerah tidak diberi kewenangan. Jadi semuanya adalah absolut dari pemerintah pusat. Lalu pertahanan, mengadakan angkatan bersenjata, itu juga urusan pemerintah pusat. Mengadakan perang, mengadakan kejahatan senjata, jual beli senjata, ini adalah urusan pemerintah pusat. Lalu justisi tentang peradilan. Jadi pemerintah pusat menyelenggarakan atau mengadakan lembaga-lembaga peradilan, itu justisi. Lalu moneter, mengatur tentang kestabilan nilai tukar rupiah, termasuk mencetak uang. Nanti mencetak uang itu daerah tidak boleh mencetak uang sendiri. Ini urusannya pemerintah pusat. Agama. Jadi agama itu kenapa diatur oleh pusat? Daerah nggak boleh mendirikan agama masing-masing, nggak boleh. Jadi agama sudah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita saat ini ada agama Islam, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, lalu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang diakui oleh pemerintah. Selain itu gimana? Ya tidak boleh didirikan di Indonesia. Jadi diatur oleh pusat tentang agama itu. Lalu prinsip pembagian urusan pemerintahan. Ada prinsip akuntabilitas, artinya penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan. Lalu yang kedua tentang prinsip efisiensi. Berarti penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna. Lalu prinsip eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Lalu prinsip kepentingan strategis nasional berarti penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan kesatuan bangsa yang menjaga kedaulatan negara. Jadi implementasinya ini adalah hubungan luar negeri, pencapaian program strategi nasional, serta pertimbangan lain yang diatur dalam undang-undang. Ini saya gambarkan ya tentang pembagian urusan pemerintahan. Ada pemerintahan pusat, tadi sudah saya jelaskan.
yaitu tentang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, justisi, agama ini dari pusat. Lalu daerah ini ada dua, yaitu ada pilihan dan wajib untuk daerah. Jadi kalau ada pertanyaan tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu, itu apa? Nah, ini saya jabarkan. Desentralisasi tadi sudah saya ungkapkan. Dekonsentrasi tadi juga sudah. Nah, sekarang tugas kalian apa? Subscribe yang belum, likes, bunyikan loncengnya. Semua gratis ya untuk anak-anakku semuanya. Saya kira untuk pertemuan kali ini semoga manfaat ya. Dan semoga Allah selalu memberkahi dan memberikan petunjuk-petunjuk bagi kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.